Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nasya Dara Nabila, INPM 208260013. Di sini saya menjelaskan sedikit tentang sistem saraf pada blok neuroscience. Oke, yang pertama pada sistem saraf ini kita bahas dulu tentang definisinya, di mana sistem saraf ini merupakan jaringan saraf yang saling berhubungan, sangat khusus dan kompleks. Sistem saraf ini juga mengkoordinasikan, mengatur, dan juga mengendalikan interaksi antar seorang individu dengan lingkungan sekitarnya. Nah, pada sistem saraf ini tersusun atas jutaan serabut sel saraf atau neuron yang berkumpul membentuk suatu berkas atau vaskulum. Neuron ini komponen utama dari sistem saraf. Oke, jenis sel pada sel saraf berdasarkan fungsi yaitu ada sel saraf sensorik, motorik, dan intermediate. Nah, pada sel saraf sensorik ini berfungsi untuk menghantarkan rangsangan dari reseptor atau penerima rangsangan ke sumsum tulang belakang. Kalau pada eferen dia berfungsi menghantarkan impuls motorik dari susunan saraf pusat ke efektor, yang dimana rangsangan diantarkan berdasarkan atau diterima dari otak dan sumsum tulang belakang. Pada sel saraf atau penghubung atau intermediate, dia merupakan penghubung sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain. Nah, pada fungsi ada beberapa fungsi dari sistem saraf, yaitu yang pertama melihara fungsi tubuh, mengatur kegiatan di dalam tubuh, menerima rangsangan eksternal dan internal, mengolah rangsangan yang diterima, dan juga merespon rangsangan yang diterima. Nah, pada struktur sel ini terdiri juga pada tiga bagian, yaitu badan sel, dendrit, dan juga akson. Nah, pada badan sel ini merupakan bagian yang paling besar dari sel saraf, di mana badan sel ini berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan kemudian diteruskan ke akson. Pada badan sel saraf ini terdapat beberapa, yaitu ada inti sel, sitoplasma, mitokondria, sentrosom, badan Golgi, lisosom, dan juga badan sel. Kemudian pada dendrit, dendrit merupakan sel serabut saraf pendek yang bercabang-cabang, di mana dendrit juga merupakan perluasan dari badan sel. Dendrit juga berfungsi untuk menerima dan menghantarkan rangsangan ke badan sel. Akson biasa juga disebut dengan neurit, di mana neurit adalah serabut sel saraf panjang merupakan perjuluran sitoplasma badan sel. Di dalam neurit juga terdapat benang-benang halus yang disebut dengan neutrofil, neurofibril, di mana neurofibril ini juga dibungkus oleh beberapa lapis laput mielen yang mengandung zat lemak dan berfungsi untuk mempercepat jalannya rangsangan. Nah, selaput mielen ini juga terbungkus oleh sel sekwan yang akan membentuk suatu jaringan yang dapat menyediakan makanan untuk neurit dan juga membantu pembentukan dari neurit. Kemudian kita bahas ada gambar yang saya paparkan di sini, yaitu rangkaian dari yang saya jelaskan. Yang pertama sistem saraf, di mana sistem saraf terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Pada sistem saraf pusat terbagi atas dua, yaitu otak dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Nah, pada otak terbagi lagi ada tiga, yaitu ada otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, dan sumsum lanjutan atau medula oblongata. Nah, pada sistem saraf tepi terdiri atas dua, yaitu saraf somatis dan saraf otonom. Somatis sadar, otonom tidak sadar. Pada somatis terdiri atas dua, yaitu 12 pasang saraf otak atau kranial, 30 pasang saraf sumsum tulang belakang atau spinal. Nah, pada saraf otonom terdiri atas dua juga, yaitu simpatik dan parasimpatik. Kita bahas pada otak, yaitu pada sistem saraf pusat terlebih dahulu. Otak ini merupakan alat tubuh yang paling penting dan sebagai pusat pengatur dari segala kegiatan manusia. Pada otak besar atau cerebrum ini dia berfungsi untuk pengaturan semua aktivitas mental, yaitu yang berkaitan dengan kepandaian, ingatan, kesadaran, dan juga pertimbangan. Kemudian pada otak kecil atau cerebellum, biasanya otak kecil terletak di bagian belakang otak besar atau biasanya di bawah otak besar. Pada otak kecil ini terdiri atas dua lapisan, yaitu lapisan berwarna kelabu dan juga lapisan berwarna putih. Nah, otak kecil juga dibagi lagi menjadi dua, yaitu belahan kiri dan belahan kanan, yang biasanya belahan kiri dan belahan kanan itu dihubungkan eh, oleh jembatan farol. Yang dimana otak kecil ini dia berfungsi sebagai pengatur keseimbangan tubuh dan mengkoordinasikan kerja otak ketika seseorang akan melakukan
kegiatan. Nah, pada otak tengah juga terletak di bagian otak kecil dan jembatan farol yang menghubungkan otak kecil itu di bagian kiri dan kanan, kemudian menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. Nah, otak tengah ini terdiri dari atau biasa disebut dengan ensephalon, ada talamus dan hipotalamus. Pada talamus dia pusat pengantar sensorik, kalau hipotalamus dia pusat pengantar suhu, mengatur selera makan, keseimbangan dan juga cairan tubuh. Nah, pada pelindung otak terdiri juga dari eh, rangkaian tulang bagian luar dan 3 lapisan jaringan ikat, yaitu biasanya terdiri dari pia meter, lapisan arachnoid, dan durameter. Kemudian pada saraf tepi, yaitu ada 12 pasang saraf serabut otak. Nah, pada 12 pasang ini terdiri dari olfaktori, optik, okulomotor, troklear, trigeminal, abdusen, facial, vestibulococlear, glosopharyngeal, vagus, aksesori, dan hipoglosal. Pada olfaktori, dia untuk fungsinya sebagai penciuman, optik sebagai penglihatan, okulomotor pergerakan otot mata ke kanan dan ke kiri, troklear pergerakan bola mata, trigeminal sebagai perasa dan juga penggerakan lidah, abdusen sebagai pergerakan bola mata, facial sebagai pengecap untuk merasa, dan juga pengatur mimik wajah sebagai motoriknya. Kemudian vestibulococlear sebagai pendengaran, glosopharyngeal sebagai pengecap dan penggerak faring, vagus sebagai pengatur suara dan perasa, aksesori sebagai pergerakan leher dan pundak, dan pergerakan faring dan laring, dan hipoglosal sebagai pergerakan otot lidah. Pada 31 pasang saraf sumsum tulang belakang, terdiri 8 pasang saraf leher, 12 pasang saraf punggung, 5 pasang saraf pinggang, 5 pasang saraf pinggul, dan 1 pasang saraf ekor. Pada saraf leher disebut cervical, saraf punggung disebut thoracal, saraf pinggang disebut lumbal, saraf pinggul disebut sakral, dan saraf ekor sebagai koksidial. Nah, pada sistem saraf otonom ada sistem saraf yang sadar, tak sadar yang terbagi dua atas simpatik dan parasimpatik. Pada sistem saraf simpatik ini memiliki beberapa fungsi, yaitu memperbesar pupil mata, memperbesar bronkus, memperbesar pupil mata, menghambat ereksi, menghambat sekresi empedu, mempercepat detak jantung, memperlambat kerja pencernaan, menurunkan tekanan darah, meningkatkan sekresi adrenalin, dan juga sebagainya. Pada parasimpatik terdapat juga beberapa fungsi, yaitu untuk mengecilkan pupil mata, merangsang ereksi, memperkecil bronkus, meningkatkan tekanan darah, menghambat sekresi adrenalin, menghambat detak jantung. Pokoknya sebagai fungsi eh, saraf simpatik, nah pada parasimpatik ini adalah kebalikannya. Mungkin itu aja dari saya untuk penjelasan tentang eh, sistem saraf. Sistem saraf ini referensi yang saya dapat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.